Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain. Saya mengajar bidang studi sejarah kebudayaan Islam, sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 4281121273. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anakku? Sehat. Panas? Ya. Siap-siap jam terakhir begini tuh suasananya panas. Oke, untuk kelasnya silakan disiapkan kelasnya. Lanjut dengan baca doa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, kita sama-sama dulu cek kehadirannya. Hadir semua ya. Silakan diberikan bukunya. Kemudian kita sama-sama lihat materi pelajaran kita hari ini. Jadi materi kita adalah bagaimana mengenal ya para ilmuwan muslim di era Daulah Umayyah. Ya, jadi ada tujuan daripada pembelajaran kita ini adalah bagaimana kita menemukan dan mengklasifikasi nama-nama tokoh muslim yang berkontribusi dalam ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Kemudian kita bisa lihat ya bahwa Daulah Umayyah itu tahun menangkan 61 sampai 750 Masehi, di mana periode penting dalam sejarah Islam dengan peran ilmu muslim pada masa ini. Kemudian bagaimana kita memahami akan perkembangan ilmu pengetahuan Islam dan memperluas perluasan wilayah yang luas. Kemudian apakah kita melanjutkan atau membandingkan dengan keadaan sekarang ini? Kita lihat bahwa dalam potensi ilmu pengetahuan, latar belakang konteks wilayah itu, di mana pusat kekuasaannya, ya, itu di mana? Damaskus. Kemudian karakteristik utamanya adalah permasalahan wilayah yang luas serta stabilitas politik awal. Kemudian dari potensi ilmu pengetahuannya, warisan intelektual peradaban sebelumnya, yaitu Yunani, Persia, dan Koptik. Kemudian bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa administrasi dan ilmu. Kemudian itu latar belakang ilmu berkembang itu juga adalah minat beberapa daripada individu. Inilah peta kekuasaan dinasti Bani Umayyah, ya, yang mana melingkupi ini daerah-daerah yang ada sampai di Laut Hitam, ya, Laut Arab itu perbatasannya, kemudian Laut Merah, ya, kemudian Laut Kaspia sampai kepada daerah-daerah Eropa, termasuk sampai di Andalusia yang sekarang bernama Spanyol. Nah, sekarang kita lihat
beberapa cuplikan daripada tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Umayyah. Ya, sambil menunggu, jadi silakan di rolling fungsinya diubah. Kita akan dalam bentuk 3 kelompok, ya, dibagi kelompok, ya. Ya, jadi itu bisa dijadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Kita suaranya muncul, kita lihat. Ya, jadi tadi, nah setelah melihat video ini, tentunya ada yang akan muncul di dalam kita, apa yang bisa kita petik, yang bisa kita lihat di dalam video ini. Sekarang di dalam bentuk kertasnya itu, silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di KPD ini. Itu berkelompok, silakan didiskusikan dengan temannya, ya. Ibnu Jabir, kemudian ada Ibnu Ishaq, ya. Oke, kelompok ini memilih katanya Ibnu Ishaq. Kalau sini memilih kelompok siapa? Siapa? Ini memilih tokohnya Ibnu Ishaq, ya. Di sini pilih siapa? Kelompok 2-nya pilih, ya, Khalid bin Yasin. Berarti di sana otomatis Jabir bin Hayyan. Ya, jadi di sana kelompok. Jadi silakan diisi, dituliskan jawabannya sesuai dengan permintaan, dan tadi sudah diperlihatkan juga di dalam video ini beberapa tokoh-tokoh ilmuwan yang dimaksud. Jadi silakan anak sekalian dikerjakan berdasarkan apa yang ada di dalam ini, kemudian sebentar didiskusikan dengan teman yang dipaparkan. Kita bisa
Oke, jadi silakan di masing-masing kelompok menunjuk perwakilannya untuk naik membacakan hasil daripada penemuannya. Jadi satu saja boleh. Dan jadi kelompok satu siapa yang mewakili? Ya, Aisyah. Kelompok dua siapa? Azza. Nisa. Nisa. Kelompok tiga sebentar. Itu sebentar pakai kita kuis ya. Kalau kelompok sini siapa yang mewakili? Mustika. Ya, Mustika. Jadi, ya baik, silakan masing-masing pimpinan kelompok maju ke depan, ya menyampaikan hasil daripada penemuan atau dari hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kemudian sebentar kelompok lain bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang ditemukan. 2, 3. Ya. Ya, baca situ. Ya. Jadi coba yang lain kita simak baik-baik apa yang disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok di atas. Silakan dibaca mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Nomor 1. Sebutkan batas-batas wilayah kekuasaan Daulah Umayyah yang kalian ketahui. Bagaimana luas wilayah ini menurut kalian dapat mengalami pendekatan pengetahuan? Jawaban dari kelompok saya yaitu wilayah kekuasaan Daulah Umayyah membentang luas dari Spanyol di barat
tetap signifikan sebagai pelopor kemajuan ilmu pengetahuan di masa awal. Kemudian lahirnya tokoh-tokoh ilmu muslim yang juga menjadi cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, utamanya dalam hal penemuan-penemuan yang mereka buktikan pada saat itu. Kemudian yang paling penting adalah meneladani mereka dengan membuat semangat mencari ilmu dan keterbukaan terhadap pengetahuan. Itu adalah sebuah kunci. Jadi kita butuh semangat mencari ilmu. Kemudian yang terakhir adalah warisan ini menginspirasi kita untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Masih semangat ya? Semangat? Salam. Jadi coba masih hafal itu double this. Bisa? Bisa dihafal? Ya, sekarang kita berdiri dulu, rendahkan dulu. Ya, jadi bisa pengetahuannya bagaimana bagaimana kita eksplikin dulu ya. Oke? Bisa? Ya. 1, 2, 3 konsentrasi ya. Double this, double that, double this, double that, double this, that. Jadi this, that, double this, double that, double this, double that, double this, double this, that. Ya, silakan kembali. Ya, sudah. Nah, hari ini kita sebelum kita tugas akhir kita, ya, sekarang siapa dulu nomor 1 di absen? Nomor 7. Nomor 7 sama. Ya, baik. Kita lanjut ya. Jadi, bisa dilihat soal nomor 1. Ya. Fokus utama dalam upaya pada awal berdirinya adalah A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, B. Perluasan wilayah dan stabilitas politik, C. Pembangunan infrastruktur dan seni budaya, D. Penerjemahan besar-besaran karya ilmiah asing. Ya, jadi ingat itu. Yang misalnya kalau A-nya di atas, kalau B-nya di atas, kalau C-nya di atas, kalau D-nya di atas. Sudah ada yang bukan jawabannya? Sudah ada yang bukan jawabannya? Ya, kita lihat. Ya. Tangannya jangan sentuh tangannya. Jawab yang benar adalah B. Perluasan wilayah Islam. Siapa yang jawab menerjemahkan terjadinya dari bahasa Yunani? Ya. Jadi di situ adalah menjaga dan mengembangkan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan pengetahuan. Oke, jadi baik itu anak sekalian. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, ya saya akan sedikit memberikan gambaran bahwa
bagaimana kita melihat perkembangan peradaban yang berkelanjutan. Setelah melihat semua tadi itu, perkembangan ilmu pengetahuan, ada ilmuwan alkimia, ada apalagi bahasa, ada astronomi dan lain sebagainya, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini memang kalau di dinasti Umayyah itu belum sehebat di era masa Abbasiyah nanti. Cuma era Umayyah ini menjadi tonggak awal kelanjutan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa-masa selanjutnya. Nah, semoga pemahaman ini dapat menjadi bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam diskusi dan pertemuan kita hari ini. Oke, dan kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan